Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Semangat ya. Coba kita bahas video lanjutan dari pernyataan Pak Mahfud ya. Rakyat senang, aman dan nyaman setelah FPI dibubarkan. Yang bagi saya itu adalah contoh tindakan otoriter dari pemerintah ya. Perkara kita suka atau tidak suka dengan FPI, kita tidak boleh bawa perasaan ya. Kita harus menggunakan standar demokrasi bahwa yang namanya ormas itu bisa dibubarkan, tapi seharusnya setelah melalui proses due process of law. Ini pemerintah bikin perpu, tapi ternyata walaupun perpu itu dianggap tidak demokratis, itu pun syarat minimalnya tidak terpenuhi, yaitu ada prosedur peringatan dan lain sebagainya. Bahkan pernyataan pembubaran FPI itu tidak jelas. Di satu sisi mengatakan ormas yang katakanlah suka menggunakan kekerasan, tapi tidak jelas kekerasan mana yang dirujuk sebagai dasar pembubaran. Kan kita tidak boleh umum sifatnya. Tapi tiba-tiba ada alasan lain. Dia tidak punya legal standing karena tidak lagi terdaftar ya. Jadi satu seolah-olah masalah administratif, satu masalah tindakan ormas tersebut. Tapi di balik itu jangan-jangan soal politik. Wallahu alam ya. Tapi ini ada pandangan atau pendapat dari Fadlizon dan Ray Rangkuti ya. Fadlizon pengkritik utama pemerintahan, Ray Rangkuti sesungguhnya pemilih Presiden Jokowi 2 periode ya, periode pertama dan periode kedua. Tapi dua-duanya tak urung mengkritik. Nah, coba kita bacakan dulu kritik Fadlizon ya. Dari genpi.co, Mahfud MD sebut warga tenang tanpa FPI, ini respons Fadlizon. Anggota DPR RI Komisi 1 Fadlizon memberi tanggapan terkait pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal pembubaran FPI. Mahfud MD sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat lebih senang setelah FPI dibubarkan. Dirinya juga mengklaim iklim politik lebih stabil tanpa organisasi yang dipimpin Habib Rizik Syihab tersebut. Soal masyarakat lebih senang FPI dibubarkan, coba aja di polling, ujar Fadlizon kepada genpi.co Senin. Tidak hanya itu, Fadlizon juga menanggapi soal demokrasi di Indonesia jika FPI dibubarkan. Nyatanya, indeks demokrasi kita semakin turun, ucapnya. Di lain kesempatan, Fadli juga sempat membahas soal Indonesia mengalami penurunan demokrasi. Terlebih lagi menurutnya ada tendensi Islamofobia yang cukup besar dengan istilah-istilah seperti radikalisme, bahkan terorisme juga dianggap sedang melakukan akumulasi kekuasaan, ujar Fadlizon. Selain itu, Fadlizon juga mengatakan bahwa pengkritik kekuasaan berpotensi tertuduh sebagai jaringan teroris. Mereka yang dianggap tidak sesuai dengan sikap pemerintah bisa saja sewaktu-waktu dituduh dengan berbagai alasan ikut dalam aktivitas terorisme, katanya. Menurut Fadli, hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memberangus demokrasi di tanah air. Tentunya hal ini juga akan menyebabkan turunnya kenyamanan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi tandasnya. Oke ya. Tidak terlalu keras ya, biasa saja, tapi ya lumayan juga. Tapi coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti ya. FPI dibubarkan, pengamat sebut pemerintah rampas hak warga. Ini lebih strong sepertinya, sebagaimana disampaikan genpi.co juga atau dilansir genpi.co. Oke. Genpi.co, Direktur Lingkar Madani Indonesia 5 Indonesia Ray Rangkuti mengatakan bahwa pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pembubaran FPI terlalu subjektif. Tidak hanya itu, menurutnya pembubaran organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab oleh pemerintah tersebut terkesan ademokratis. Itu tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak berserikat warga negara, ujar Ray kepada genpi.co. Ray menilai pernyataan Mahfud yang sepihak tersebut bisa jadi iklim politik lebih stabil. Namun demikian, klaim tersebut tidak lantas membuat suasana dan iklim politik di tanah air menjadi demokratis. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara demi politik yang stabil lalu hak warga negara untuk berorganisasi dirampas, tegasnya. This is good point ya.
Menurut Rai, stabilitas politik tidak boleh dicapai dengan cara-cara merampas kebebasan warga negara dan saat yang sama menjadikan pemerintah seolah di atas negara. Itu situasi yang dipraktekkan oleh Orde Baru dan telah kita tolak melalui gerakan reformasi, katanya. Ya, saya juga tidak habis pikir ya, pola berpikir Pak Mahfud ya, yang menurut saya jadi cenderung otoriter jadinya. Sebab menurut Rai, nilai dan visi reformasi yang demokratis seharusnya menjadi tujuan dan arah Indonesia dalam membangun peradaban bangsa. Pembubaran sepihak oleh pemerintah terhadap ormas merupakan tindakan ademokratis tandasnya. Ya, sahabat daerah sekalian, jadi kalau kita mau membangun peradaban demokrasi, jangan didasarkan pada suka atau tidak suka, atau didasarkan pada ayunan kekuasaan, atau didasarkan pada dukungan masyarakat. Karena bisa terjebak pada situasi pro dan kontra. Tapi harus didasarkan pada ukuran-ukuran konstitusi, hak asasi manusia yang sudah merupakan standar universal. Nah, dalam hal pembubaran sebuah ormas misalnya, ya harus jelas kesalahannya apa. Jangan sampai kesalahannya tidak jelas, tetapi kemudian pemerintah menggunakan tangan besinya untuk membubarkan hanya karena political motivated. Jadi dimotivasi oleh soal-soal yang sifatnya politis. Soal politis itu ya entah, kita tidak tahu apa, yang jelas sebelumnya kan diwarnai dengan soal kembalinya Habib Rizik, disambut hampir mungkin ratusan ribu atau jutaan massa. Kemudian ada peristiwa perkawinan dan maulid Nabi yang kemudian dikriminalisasikan. Masalah sepele menjadi 2 pele, 3 pele, dan 4 pele jadinya kan. Lalu berikutnya adalah penangkapan dan penahanan Habib Rizik dengan kasus yang ecek-ecek. Demikian juga pentolan-pentolan FPI lainnya. Dibilang bahwa mereka melakukan penghasutan, bayangkan, hasutan terhadap kegiatan maulid. Allahu Akbar, baru kali ini ada yang terjadi. Lalu ada pembunuhan terhadap 6 laskar FPI-nya atau pengawal Habib Rizik. Dan puncaknya adalah pembubaran FPI. Jadi itu bukan cara-cara yang demokratis. Nah, kalau ini didasarkan kepada pro dan kontra di masyarakat, ya buzzer dan tidak buzzer, maka orang akan mengatakan beberapa partai politik ingin dibubarkan oleh sebagian masyarakat. Tapi kan tidak benar. Ada orang menyuarakan pembubaran PDIP, misalnya pembubaran Golkar, pembubaran PKS, dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian ada suara dari masyarakat, lalu pemerintah bertindak tangan besi. Jadi kalau saya ya, catatan demokrasi yang paling suram selama tahun 2020 kemarin adalah pembubaran FPI yang hanya didasarkan pada subjektivitas kekuasaan. Pembubaran HTI juga begitu, pada subjektivitas kekuasaan. Padahal kalau mereka melakukan kesalahan, harus dibuktikan dulu kesalahannya apa. Harus ada due process of law. Nah, dengan disitulah, dengan dasar kesalahan yang dibuktikan di pengadilan itulah mereka bisa dibubarkan. Tapi sekarang tidak bisa. Itu namanya bukan pembubaran, pembungkaman. Pembungkaman, tapi tiba-tiba kemudian ya mereka bermimikri lagi sebagai Front Persaudaraan Islam. Kalau pemerintah tidak suka lagi, bisa juga nanti pembubaran lagi. Dengan alasan yang dibuat-buat, terlibat atau link to terorisme dan lain sebagainya. Padahal kita sudah mendapatkan pelajaran ketika anggota DPR ya mengatakan pembubaran ormas tertentu misalnya, langsung ormas tersebut bisa geruduk. Dan kebetulan ormas tersebut memang anggotanya orang-orang hebat, orang-orang yang berada di link pemerintahan. Apakah karena mereka berada di link pemerintahan, maka kemudian mereka akhirnya bisa menggeruduk seperti itu, dan ternyata justru sang anggota DPR-nya yang akhirnya minta maaf. Jadi kita tidak boleh membangun negara berdasarkan rasa suka atau tidak suka, tapi didasarkan pada demokrasi dan konstitusi dengan ukuran-ukuran yang pas, dengan ukuran-ukuran yang jelas, dengan ukuran-ukuran yang tegas. Salah satunya adalah negara memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ingat, konstitusi. Jadi seperti kata Rai Rangkuti, pemerintah tidak boleh di atas negara. Bagus juga kata-katanya. Karena pemerintah dan negara itu dua hal yang tidak sama dan sebangun. Pemerintah itu sebagian saja dari unsur negara.
unsur negara lainnya yang lebih penting adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jadi kalau kita bicara mencintai negara, itu bukan berarti mencintai penguasa saja, tapi yang terlebih penting adalah mencintai seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya mengatakan BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah ya. Tetapi kita kan kadang-kadang keliru ya, seolah-olah bahwa itu adalah punyanya pemerintah. Kalau Anda diangkat pada jabatan-jabatan di situ, bahwa itu adalah kebaikan pemerintah. No. Itu punya negara sekali lagi. Nah, negara remains tetap, tapi pemerintah bisa berganti. Itu yang lebih penting. Karena itu, mencintai negara itu wajib, tetapi kritis kepada penguasa atau pemerintahan, itu sesuatu yang dinamik sifatnya. Makanya Raja Lalim, Raja disembah, Raja Alim, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Tapi negara Indonesia, merah putih, NKRI, itu harga mati. Tapi pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Gus Dur, itu variabel yang sifatnya bisa berubah. Karena itu, jangan menuhankan pemerintah. Jangan menyatakan bahwa pemerintah seolah-olah tidak pernah bisa berubah atau tidak pernah bisa diganti. Yang tidak boleh diganti paling tidak dalam keyakinan kita saat ini adalah Republik ini, Republik Indonesia, mudah-mudahan remains sampai kiamat. Tetapi kalau kita bicara tentang pemerintahan, secara konstitusional pemerintahan pasti akan berganti selama 5 atau 10 tahun. Setiap kalender berpemilu. Kalau menang lagi bisa 10 tahun, kalau kalah ya hanya 5 tahun saja. Sepanjang pemilunya jujur dan adil. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan pada masa pemerintahan ke depan kita tidak lagi menyaksikan ada pembubaran ormas didasarkan kesewenang-wenangan penguasa atau pemerintah. Dan sekali lagi, penguasa tidak sama dan sebangun dengan negara. Penguasa pemerintah adalah bagian dari unsur negara, dan unsur negara yang paling penting yang harus dilindungi adalah seluruh rakyat Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Itu sobat era sekalian, coba kita lihat bagaimana komentar sobat RH terkait soal ini ya. Oke. Ini menjelang maghrib ya. Oke. Muhammad Yahdi, salam 0%. Sebagai pejabat, Pak Mahfud seharusnya bisa adil melihat sebuah ormas, tidak memandang dengan kacamata kebencian. Para pejabat harus pula bisa adil membuat masyarakat damai, bukan menimbulkan gaduh ya gitu ya. Bang RH undang Pak Mahfud, dia harus berani bicara di channel ini. Bang RH harus cecar secara detail, maksudnya apa? Jangan cuma di channel sebelah. Ya kita nggak bisa memaksa orang ya. Kalau orang mau suka datang. Saya pernah mengundang Pak Mahfud berkali-kali dalam acara secangkir opini, tapi Pak Mahfud tidak berkenan datang. Ya sudahlah, apa boleh buat ya. Karena kebetulan memang lokasi RH Channel ini agak ribet ya, agak masuk ya, ada kalau siang pagi itu ada pasar kaget, jadi bisanya malam hari biasanya kalau saya menerima tamu ya, dan itu naik ke loteng ke lantai 3 ya. Tapi mudah-mudahan Prof Mahfud juga mendengarkan ini, nggak apa-apa, dia orang demokratis kok, jawab jinawat ya. Dia punya pendapat A, kita punya pendapat B. Tapi jangan lupa, pendapat pejabat itu dibungkus oleh sebuah kewajiban-kewajiban sebagai pejabat publik. Jadi tentu harus jauh lebih ketat dibandingkan pejabat pendapat masyarakat atau publik atau orang biasa ya. Oke, salam 0% luar biasa, jangan 0% dong. Salam 0%. Oke. Takut mungkin Bang. Oh enggak. Bukan soal takut dan tidak takut ya. Hanya soal nyaman tidak nyaman. Mungkin tidak nyaman ya. Masyarakat lebih senang dan tenang apabila para buzzer RP dibubarkan dari Indonesia. Sungguh yang bikin demokrasi kita hancur itu buzzer RP yang nyata dan dipelihara penguasa yang suka lapor undang-undang ITE. Nah itu benar. Orang yang suka lapor-lapor itu yang justru merusak iklim demokrasi, merusak ketenangan, kenyamanan. Orang lagi asik-asik ya kan menyampaikan pendapat, tiba-tiba
dilaporkan polisi, dan polisi kemudian mengentertain bahwa mereka sedang menindaklanjuti, mendalami dan lain sebagainya, walaupun itu normatif ya, karena semua laporan harus diterima. Tapi ya mbok ya dinasihati, kok Anda selalu bilang lapor dan lain sebagainya. Ya itu saja saudara sekalian ya, mau maghrib, yang penting tetap di channel ini. Cia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin adil ya, dengarkan. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Oh, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Bagimu imamun adil.